Believers, dimanapun Believers berada, tetap miliki iman dan pengharapan di dalam Dia. Biarlah melalui hidupmu engkau menjadi jawaban dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu. Pagi hari ini, mari sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Dia. Haleluya, mari sama-sama tepuk tangan, come on. Jadi terang yang selalu bersinar, jadi jawaban di setiap pertanyaan, memenangkan setiap pertandingan. Bersama Tuhan dapat kulakukan, supaya dunia tahu siapa Tuhanku, supaya dunia tahu siapa Tuhanku. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu membebaskan kami dari segala belenggu. Haleluya. Kebenaran-Mu membebaskanku, Kau tebus dosaku, sungguh berharga hidupku. Kini ku hidup tak hanya bagiku, ku buka hidupku, ceritakan kasih-Mu, supaya dunia tahu siapa Tuhanku, supaya dunia tahu siapa Tuhanku. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan-Mu. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Mari katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan kami. Haleluya. Mari sekali lagi katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Pagi hari ini, mari kita berani melangkah, mari kita berani berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan, sebab Dia menyertai kita di sepanjang hidup kita. Let's say be brave for Jesus. Be brave for you, God. Say be brave, be brave, be brave. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku,
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan dalam kesesakan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Firman-Mu berkuasa, pelita jalan-jalanku. Janji-Mu terindah, harapan dalam kesesakan. Karena tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu terindah, tak ada yang dapat gantikan. Cinta-Mu termulia, Kau Allah sumber pengharapan. Ajarku lebih dalam mengenal jalan-jalan-Mu, bawaku lebih dekat, ku rindu bersama-Mu. Yang ku mau hanya diri-Mu yang mampu ubahkan seluruh kehidupanku. Yang ku rindu hanya bersama-Mu dalam sukaku, dukaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau sumber pengharapan kami. Kasih-Mu terindah, tak ada yang dapat gantikan. Cinta-Mu termulia, Kau Allah sumber pengharapan. Ajarku lebih dalam mengenal jalan-jalan-Mu, bawaku lebih dekat, ku rindu bersama-Mu. Yang ku mau hanya diri-Mu yang mampu ubahkan seluruh kehidupanku. Yang ku rindu hanya bersama
aku. Terima kasih Tuhan, sebab hanya bersama-Mu kami tenang. Sebab hanya bersama-Mu kami tidak lagi takut, dan kami tidak pernah melangkah sendiri. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Halo Bravers, saya berharap kita semuanya sehat dan semakin hari saudara semakin yakin berjalan di dalam Tuhan dan semakin mencintai kebenaran di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah, izinkan saya mulai dengan sebuah cerita saudara sebelum kita masuk lebih dalam dari beberapa hal yang mau saya sharingkan kepada saudara pada siang hari ini. Suatu ketika saya diminta untuk membantu orang tua saya, saudara, untuk mengantarkan kue dan barang tertentu ke alamat tertentu. Ya, kurang lebih di Jakarta Selatan ya. Lalu seperti layaknya millennials di zaman sekarang, ya otomatis dong saya mengandalkan teknologi yang bernama Google Maps ataupun Waze. Saya ketik alamatnya, saya masukkan alamat dengan lengkap ke Waze, lalu saya naik mobil ke Jakarta Selatan. Nah, sepanjang perjalanan semuanya berjalan lancar, kecuali ketika lewat suatu jalan tertentu, tiba-tiba jalan tersebut ditutup gitu, saudara. Kenapa? Karena lagi ada yang menikah. Ya seperti biasa ya, yang namanya ada orang yang menikah, jalan kan ditutup. Jadi saya mesti cari jalan putar balik, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, makin jauh. Dan seperti yang saudara tahu kalau saudara akrab dengan menggunakan Waze atau Google Maps, begitu kita berubah arah, maka dia juga berubah tuh rutenya. Dan akhirnya puji Tuhan setelah 15 menit sepertinya saya berputar-putar di tempat aja. Nah, lalu saya berinisiatif, ada baiknya kita tanya dengan orang di sono aja deh. Ya udah, saya turun, saya tanya dengan penduduk sekitar yang bertempat tinggal di situ, dan saya tanya alamatnya, lalu diarahkan nanti di depan belok kanan Pak, belok kiri, pertigaan pertama belok kiri. Wah, saudara, saya kurang ingat semuanya. Saya pikir nanti begitu nanti jalan udah kebuka, pasti Google-nya juga jalan lagi dan nanti I think I will follow the map, ya kan? Jadi singkat cerita saya udah ingetin dia beberapa hal di depan aja, saya jalan lagi lewat depan sesuai arahan. Dan pada waktu saya berusaha mengikuti arahan dia, Google Maps-nya berkata lain. Lalu kan jadi galau tuh ya, mau ngikutin pendapat si penduduk atau mau ngikutin Google Maps gitu saudara. Ngikutin saran penduduk setempat atau mau ngikutin Google Maps. Nah, saya putuskan saudara ya masih ngeyel, ikutin aja Google Maps. Google Maps kan jarang salah ya, mungkin orang bisa salah. Begitu ikutin Google Maps ya puji Tuhan nyasar dikit lagi. Dan terpaksa harus tanya sama penduduk terdekat lagi. Dan akhirnya saya pikir wah kayaknya udah deh kita tutup aja Google Maps-nya. Kita ikutin saran penduduk setempat walaupun masuk gang kecil dan seterusnya. Tetapi akhirnya sampai juga. Nah maksud saya apa dengan membuka dengan kisah ini saudara? Seringkali di dalam kehidupan informasi yang datang pada kita itu begitu banyak. Seringkali pada waktu kita berusaha mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan kita, informasi yang kita terima begitu banyak. Mana yang mau kita dengar, mana yang mau kita fokus, mana yang mau kita pilih untuk menjadi landasan bertindak kita. Nah saudara, kalau dalam konteks tadi saya nyasar, saya harus mendengar dari penduduk lokal setempat karena dia hidup di situ. Dia ada di situ, dia lebih pengalaman dari saya. Nah dalam kehidupan kita yang cuma satu kali ini, saya berharap dasar berpijak kita, dasar bagaimana kita mengambil keputusan itu firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, dia sudah ada dulu dan sampai selama-lamanya. Dan bahkan dia Tuhan tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah. Oleh sebab itu biarlah kita jadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai landasan dari keputusan dan tindakan kita. Nah, mengapa saya utarakan ini dari awal? Karena kita di Raja Wali Church memiliki value brave dan B-nya adalah for belief. Dan kita percaya firman Tuhan adalah kompas dan dasar arah di dalam kehidupan kita semua, saudara. Dan 1 bulan ini kita memiliki tema fear, ya, is a liar, bahwa bohong adalah ketakutan. Kenapa? Karena seringkali ketakutan bukanlah pijakan yang tepat untuk kita memandang hidup ini. Ketakutan bukanlah dasar yang pas untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini atau membuat keputusan. Dan ayat Alkitab utama kita di bulan ini saudara ada di 2 Timotius 1 ayat 6-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Ini saudara dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan, saudara. Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan. Dia justru membangkitkan roh kekuatan, sebaliknya dari ketakutan, kasih, dan juga ketertiban. Nah, ketakutan ini, saudara, ini masalah serius. Benar-benar masalah serius untuk setiap kita. Dan apabila kita tidak menyikapinya dengan baik, maka akan merugikan diri kita sendiri dan bahkan menyabotase, saudara, kehidupan kita. Nah, kali ini saya mau bahas tentang ketakutan yang saya rasa jarang disinggung di luar sana, tapi ada dan nyata, dan kita mau handle this issue pada siang hari ini, saudara. Pada siang hari ini saya mau bahas ketakutan yang saya kasih tema, saudara, fear of intimacy. Nah ya saudara gak salah dengar. Fear of intimacy. Dan itu temanya dan judulnya pada kali ini adalah Now You See tanda kurung real me. Bukan now you see me ya. Now you see real me ya. Di tengah fear of intimacy ini. Kenapa saudara? Apa sih intimacy ini? Nah ini penting. Saya daratkan dulu definisi intimacy yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Intimacy adalah jembatan, saudara, atau kalau boleh saya gambarkan seperti lem yang menghubungkan jarak antara dua makhluk yang ada secara emosional, fisikal, mental, ataupun spiritual. Ya, saudara mungkin punya definisi yang berbeda, it's okay. Tapi saudara pasti paham maksud saya dengan intimacy ya. Itu bicara bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Itu bicara bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Kalau saudara punya pacar, ya hubungan saudara dengan pacar saudara. Dengan istri atau suami, hubungan saudara dengan istri dan suami. Dan dengan teman-teman saudara dan juga termasuk hubungan saudara dengan Tuhan. Nah saudara, ini penting untuk kita bahas karena kalau kita memiliki fear of intimacy ini menghambat kita untuk relate dengan orang lain. Oh kok begitu? Iya. Yang memang gak mudah loh saudara untuk dekat dengan orang. Karena berdasarkan beberapa pengalaman saya dalam melayani, terutama menghandle begitu banyak orang saudara. Pada waktu kita dekat dengan seseorang, kita itu jadinya terekspos. Kita itu jadinya rapuh, vulnerable ya. Dan bisa jadi kita korban perasaan. You know what I mean, right? Kita bisa siap menjadi korban perasaan karena yang namanya manusia kita nggak pernah tahu. Bisa aja mereka mengecewakan kita dengan berbagai respon yang mereka lakukan. Dan orang-orang seperti ini punya pola pikir yang seperti ini, saudara. Jujur, kadang lebih baik nggak usah kenal-kenal amat lah sama gue. Nanti kelakuan gue, pemikiran gue, borok-borok gue mungkin, all my flows gitu ya kan kelihatan semua. But here's the thing, masalahnya intimacy saudara adalah inti eksistensi kita sebagai manusia. Saudara kan gak diciptakan buat hidup sendiri. Saudara kan gak berjalan sendirian di dunia ini. Ya, saudara bukan Will Smith seperti di film yang dulu lama itu. Dia cuma hidup sendirian karena yang lain kena virus semua. Bahkan saudara, penelitian populer menyatakan ada bayi yang dibiarkan sendirian saudara ya. Tanpa merasakan sentuhan atau kasih sayang dari orang lain. Bayi tersebut lama-kelamaan sekarat saudara. Jadi ini benar-benar. Jadi ini penting sekali untuk kita mempelajari tentang the fear of intimacy ini. Walaupun faktanya kita tahu saudara kita ini diciptakan untuk relate, berhubungan dengan orang lain. Tapi banyak di antara kita yang masih memiliki ketakutan ini. Ketakutan untuk dekat dengan orang, ketakutan untuk relate dengan orang, ketakutan untuk benar-benar genuine gitu hubungan kita dengan orang. Jadi kita masih punya ketakutan fear dengan intimacy ini. Oke, let's go deeper saudara ya. Mari pikirkan sesaat sebentar ke dalam pernikahan misalkan. Mungkin banyak saudara yang belum menikah sangat merindukan pernikahan yang baik ya dong. Siapa sih yang nggak pengen menikah dengan baik ya? Saudara pengen menikah dengan baik dan mesra. Tapi melihat kenyataan di depan mata saudara tentang pernikahan, terutama mungkin dari orang tua saudara mungkin, atau mungkin dari om atau tante saudara mungkin, di mana sering terjadi yang cowok cek, yang cewek cok, jadi cek terus, dan banyak hal yang tidak baik. Saudara mungkin berpikir, gak bakal gue nanti membiarkan anak-anak gue nih kayak demikian deh. Nanti anak-anak gue jadi korban. Atau mungkin saudara berpikir gak bakal mau punya pernikahan seperti begitu. Kalau menikah harus kayak begitu, gak usah nikah aja deh sekalian. Dan buat saudara yang sudah menikah saat ini, saudara paham maksud saya. Mungkin saudara juga punya keluhan. Saya pikir menikah dengan dia
well, seperti di film, will happily ever after. Tapi selang beberapa tahun saudara jadi dingin di dalam pernikahan. Dan you start shut the door. Saudara mulai tutup pintu, tutup perasaan saudara kepada pasangan saudara. Dan menyebabkan banyak hal yang jadinya suasana rumah tangga saudara bukannya menikmati rumah tangga, tapi mempertahankan rumah tangga. Ini dua hal yang berbeda saudara. Jadi saudara takut akan intimacy. Saudara mungkin punya fear of intimacy ini dan ini kebawa dalam hidup saudara. Makanya saudara susah sekali membangun hubungan yang serius dengan seseorang. Nanti kalau kita menikah Street Fighter lagi, dia jadi Blanka, saya jadi Guile. Kalau yang nggak tahu saudara ya, berarti kita nggak seangkatan. Mungkin saudara angkatan Naruto dan lain-lainnya. Oke, di zaman saya Street Fighter begitu populer. Nanti kalau dia ceraikan saya bagaimana? Nanti kalau dia selingkuh gimana? Nanti kalau pacaran pada waktu pacaran gua diduain gimana? Nanti dia kayak bapaknya lagi. I'm sorry to say, itu sering terjadi. Kadang-kadang pada waktu kita main ke rumah mertua kita, misalkan kita ngelihat mertua kita jadi down duluan. Nanti dia jadi kayak emaknya lagi. Kalau dia jadi kayak emaknya, mampus gua. Dan seterusnya saudara. Ini banyak terjadi. Nah saudara, mari kita coba jawab jujur saudara. Berapa banyak saudara yang jadi saksi mata hubungan yang buruk? Saudara bisa angkat tangan dalam hati, atau kalau saudara menonton saudara bisa angkat tangan ya kan. Berapa banyak saudara jadi saksi mata dari hubungan yang buruk, atau bahkan saudara adalah korban dari hubungan yang keliru, baik keluarga, pertemanan, atau pacaran, atau bahkan pernikahan kita sendiri. Saya rasa kita semua melewati hal itu saudara, dan this is real thing. Ini real banget. Kita gak bisa pura-pura anggap itu gak ada. Pada kenyataannya saudara, luka akibat hubungan yang seperti ini merupakan salah satu luka yang sangat menyakitkan, dan bahkan bisa jadi penyebab seseorang mengakhiri kehidupannya sendiri. Saudara, Alkitab mencatat tokoh yang ngalamin rasa sakit seperti gini. Namanya Ayub. Saudara tentu sering dengar ya, tokoh bernama Ayub ini. Sebelum dia tertimpa musibah, saudara, Ayub punya teman-teman dekat cukup banyak. Apalagi dia dicatat di Alkitab orang yang berada sekali dan sangat kaya pada waktu itu. Orang respect dengan dia. Dia punya teman-teman terdekat dia. Dan pada saat musibah besar menimpa Ayub, apa yang terjadi dengan teman-temannya? Mereka malah gosipin Ayub. Mereka malah nusuk Ayub dari belakang. Bahkan mengintimidasi Ayub. Mengatakan, Ayub nih lu tuh terlalu banyak dosa. Lu dikutuk Tuhan dan lain-lain. Seperti dicatat di dalam Ayub 19 ayat 19. Saudara, dikatakan, semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Saudara, ini parah banget. Saat baca ayat ini saudara, jujur saya mencoba membayangkan gitu ya. Betapa frustasinya Ayub. Teman terdekat dia yang seharusnya bisa diandalkan, diharapkan bisa support dia, diharapkan bisa mendukung dia. Tapi kenyataannya malah berbalik dan akhirnya meninggalkan dia. Saudara, ini loh hal yang kayak gini yang mungkin memicu ketakutan kita. Kalau gue nanti terlalu dekat dengan orang, kalau nanti gue terlalu percaya dengan orang, kalau nanti orang benar-benar melihat keadaan gue yang lagi dibawa dalam situasi tertentu, everybody will leave me. Gak banyak orang mau tahan dengan semua apa yang keburukan gue dan sebagainya. Jadi selama judulnya manusia, udah deh jangan terlalu dekat, lebih baik. Lebih baik gue tuh hidupnya sendiri aja. You good, I'm good. Ya udah, yang penting kita bisa jalan bersama-sama saudara. Saudara, dalam pengalaman saya melayani, begitu banyak orang yang hidup dengan fear of intimacy ini. Ya, hal ini juga timbul karena luka yang begitu mendalam di masa lalu saudara. Dan real. Entah di dalam keluarganya dia diremehkan, misalkan dia jadi kakak, adiknya misalkan lebih dimanja. Saya kemarin baru sempat dengar cerita dari seorang teman saudara, ada seorang yang punya masalah seperti begini, sulit sekali relate dengan orang lain, sulit sekali dekat dengan orang lain. Ternyata dia seorang kakak perempuan, dia punya adik laki-laki, dan setiap dulu di masa kecil kalau ada makanan atau ada apa, dia harus ngalah dulu dengan adiknya yang laki-laki. Orang tuanya bilang kasih dedek kamu dulu. Kasih adik kamu dulu yang laki-laki. Jadi dia harus ngalah terus. Dan dia bertumbuh jadi pribadi yang penuh dengan luka. Sehingga susah banget untuk relate atau bangun hubungan dengan orang lain. Dan orang-orang seperti begini, mereka tuh gimana saudara ya, malah membangun tembok benteng yang tinggi gitu. Di hati mereka masing-masing. Dan mereka sulit sekali memberitahu what are they really feel. Apa sih yang sesungguhnya mereka rasakan, mereka susah. What they really need, apa sih yang mereka benar-benar butuhkan, mereka
tertutup saudara. Mereka bangun tembok itu begitu tinggi di hati mereka. Jangan deket-deket ya. Lu orang gak boleh masuk sini. Jaga jarak kamu. Karena saya gak feel safe kalau saya jadi real. Atau kalau saya deket sama orang lain. Basically I don't want to get hurt anymore gitu saudara. Nah saudara, menurut Reader Digest saudara, sebuah artikel yang saya coba cari kemarin di internet, Reader Digest November 2018 saudara. Ada beberapa silent sign, tanda-tanda yang mungkin silent gitu kalau kita fear of intimacy. Oke, here we go. Yang pertama adalah you are angry a lot. Saudara, menurut artikel ini you are angry a lot. Dikatakan saudara banyak tipe kemarahan, tapi maksudnya di sini adalah saudara marah karena saudara mudah terintimidasi, sehingga mudah marah. Dan menurut John Mayer, PhD ya, salah satu clinical psychologist at Dr. On Demand di USA, menurut artikel ini, dikatakan marah dan ledakan yang konstan ini melambangkan ketidakstabilan dan ketidakdewasaan. Dan ketidakdewasaan ini akan merusak intimate relationship. Dan banyak orang menutupi kekurangannya dengan cara marah-marah dan kasar, mengancam dan lain-lain. Ini adalah benteng fiktif yang dibuat untuk sebenarnya mengakui betapa rapuh dan takutnya mereka. Bukan kata saya saudara ya, kata artikel ini. Repotnya dalam pernikahan misalnya, pernikahan kan gini saudara ya. Pernikahan kan kita mempercayakan diri kita sepenuhnya apa adanya kepada pasangan kita. Kita mempercayakan kepada pasangan kita, now you see real me. Harusnya kan begitu saudara ya. Baik my ups, baik my down, this is real me. Tapi banyak pasangan bahkan sesudah menikah saudara menyembunyikan perasaan mereka sesungguhnya. Ironis ya saudara ya, banyak orang ingin dicintai apa adanya. Bahkan cintai pasangan kita apa adanya. Itu sesuatu yang dicari semua orang. Tapi bagaimana mungkin bisa terjadi kalau kita gak bisa jadi diri kita sendiri apa adanya. You are not being real. Cannot do. Ya saudara ya. Tadi yang pertama, you are angry a lot. Yang kedua saudara, mengagetkan, you are married to your job. Waduh. Dikatakan saudara, being a workaholic is not a badge of honor. Bener juga sih. Bukan lencana yang kayaknya perlu dibanggakan gitu saudara ya. But rather, itu merupakan powerful sign of emotional intimacy issues. Jadi banyak orang bersembunyi di balik kesibukan dan menghindari intimasi karena mereka berusaha menghindar dan lari dari perasaan malu, sedih, marah dengan tetap berusaha sibuk anytime. Dan menurut tulisan ini saudara, seorang peneliti bernama Dr. A.J. Martin PhD, Assistant Professor of Human Service and Psychology di Beacon College, Florida, menyatakan ya ini yang dilakukan orang-orang di Amerika. Mereka selalu terlihat sibuk sebenarnya menghindari intimasi dengan pasangannya. Yang ketiga saudara, you are wearing a mask ya. Saudara memakai topeng, maunya look perfect. Dan actually dikatakan ini akan menghancurkan hidup saudara. Saudara takut melepas topeng karena takut untuk being real. Karena sebenarnya saudara khawatir dan concern kalau saudara kelihatan realnya di hadapan orang lain saudara. Ya, dikatakan seperti ini begitu. Jadi saudara mau terlihat oke dan kuat dan berusaha lebih connect dengan orang lain. Ya gimana bisa orang connect dengan orang lain? Karena saudara seems look oke terus. Dan saudara seems hidupnya sempurna terus. Orang juga agak takut gitu mendekat kepada kita saudara. Nah yang berikutnya saudara dikatakan di artikel ini, you lack of confidence. Gak percaya diri. Takut diajak orang. Takut dianggap remeh. Dan menurut Dr. Mayer tadi saudara, ini memicu susah bangun hubungan yang genuine dengan orang lain. Saudara, itu beberapa silent sign menurut Reader Digest. Nggak tahu saudara tick listnya yang mana. Kalau ada salah satu di antara saudara, let's do this together. Mari kita menghadapi fear of intimacy ini. Nah, sebelum kita mengalahkan fear of intimacy ini, mari kita lihat dulu nih, apa dampak buruknya dari hal ini. I'm really serious on this. Apa dampak buruknya dari hal ini? Dan mari kita lihat kompas kita, yaitu Alkitab kita ya. Kita akan menuju kepada awal mula penciptaan manusia. Kita menuju Adam dan Hawa. Saudara, dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam dan berkata, ini saya
gunakan bahasa sehari-hari aja, semua baik. Tapi tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Ini ayat yang banyak diaminkan oleh para jomblo ya. Yeay, akhirnya ya kan gak baik kalau kita seorang diri aja. Dan aku akan berikan kepada Adam, kepadamu penolong yang sepadan. Dan akhirnya diciptakanlah perempuan. Lalu Tuhan katakan, well kalian berdua beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi dan lain-lain. Yang penting jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu ya. Nah lalu tiba-tiba tokoh ular muncul saudara, dan di Kejadian 3 ayat 4-5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saudara. Dan di titik ini, intimasi dengan Tuhan rusak, terputus. Dan juga intimasi antara Adam dan Hawa terbawa juga. Dan dari cerita ini saudara, fear of intimacy ini akan mengerjakan dua hal. Yang pertama kalau saudara mau catat, dicatat di sini saudara, saya akan make distant dengan pihak lain. Itu efek buruknya. Saya akan jaga jarak dengan pihak lain. Saya gak mau terluka. Dikatakan saudara di Kejadian 3 ayat 9-10 dikatakan, tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, di manakah engkau? Laki-laki itu menjawab, saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena telanjang. Saudara, fear of intimacy menyebabkan kita hiding, bersembunyi, make distant, jaga jarak dari pihak yang lain, bersembunyi dari Tuhan, dan bahkan dari pasangan kita sendiri. Bagi yang sudah menikah, saya coba kasih perumpamaan supaya kita lebih memahami poin ini sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut pelatihan di salah satu perusahaan ya. Dan di dalam pelatihan itu kita dibagi-bagi berkelompok-kelompok dan isinya 2 hari 1 malam kita playing games ya, outdoor gitu, outbound ya. Dan akhirnya kita tahu di dalam kelompok itu salah satu permainan itu harus menyebabkan kita bergelimang di dalam lumpur. Saudara ngerti? Bergelimang di dalam lumpur artinya ada medan di mana ada salah satu tim atau salah satu pihak harus terjun ke dalam tempat yang penuh dengan lumpurnya dan untuk memenangkan pertandingan atau permainan itu. Dan karena saya tergolong laki-laki yang cukup muda, gitu saudara, laki-laki yang cukup muda, dan ada teman kami juga ada laki-laki yang cukup muda, dan kita berdua ditugaskan untuk nyemplung ke dalam lumpur. Tapi saudara, pada akhirnya saya lumayan gelian ternyata gitu orangnya saudara ya. Kalau nyemplung ke dalam lumpur kayaknya aduh lengket gimana gitu. Saya kayaknya agak kurang bersedia juga gitu pada awalnya. Dan pada waktu saya tidak bersedia, ternyata teman-teman laki-laki saya itu juga ya dengan berat hati juga tidak bersedia. Dan akhirnya terjadi perdebatan yang tidak enak di dalam kelompok. Dan tense di dalam kelompok itu cukup naik gitu. Dan sepertinya saya jadi the guilty victim. Kalau gak ada yang mau ngerjain gimana dengan yang lain-lain. Yang lain kan ibu-ibu, yang lain kan wanita gini-gini. Ini gimana sih para laki-laki? Wah, jadi malam itu waktu kita diskusi untuk permainan besok saudara, saya tuh rasanya gak enak gitu. Dan saya berasa ada orang-orang itu distant gitu dengan saya, membuat jaga jarak. Dan akhirnya mereka kayak gak ada yang mau ngerjain nih, gimana nih laki-laki di kelompok ini kok gak mau bertanggung jawab padahal untuk memenangkan pertandingan ini dan lain-lainnya semuanya. Wah, itu semua perasaan campur aduk, if you know what I mean gitu ya saudara ya. Dan besok pagi saudara, begitu permainan ini dimulai masih belum ada keputusan siapa yang ikutan nyemplung dan bagaimana saudara. Tapi pada waktu itu salah satu pemimpin tim kita dan juga teman-teman yang lainnya saudara, akhirnya saudara dalam permainan itu bukan hanya saya dan teman saya yang ditugaskan untuk nyemplung, ternyata ada yang nyemplung duluan saudara, dan ibu-ibu nyemplung duluan, dan saya kan gak tega saudara ya. Saya akhirnya ikut nyemplung duluan, dan karena saya ikut nyemplung juga saudara membantu, teman-teman yang lain juga ikut nyemplung duluan, dan yang lain tiba-tiba semuanya juga karena merasa biar kompak saudara, nyemplung semuanya ke dalam lumpur, dan kita semua bergelimang lumpur, gendong bersama-sama, dan akhirnya kita jadi ketawa sama-sama saudara. Wow, jadi fun. Yang tadinya memalukan, yang tadinya rasanya gak enak, yang rasanya tadinya gak bisa kita lakukan, tapi karena semuanya jadi kotor dan menyemplung, dan cuma ada satu orang sih saudara ya yang gak ikutan nyemplung, ayo get down, kita bilang ayo ikut terus, biar seru nih, gak asik lu gini-gini. Tapi akhirnya kita memaklumi saudara, karena dia sedang mengalami satu masa di dalam wanita, apabila 1 bulan 1 kali bulan datang gitu saudara ya. Jadi ya sudahlah, you stay up there, kita di sini semuanya. Tapi saudara, kita semuanya jadi wild gitu, jadi seru gitu, dan tiba-tiba suasana jadi cair. Why? Karena kita semuanya
involve, karena kita semuanya join in, karena kita semuanya benar-benar dengan segala kekotoran dan baju kita udah we don't care lagi, dan semuanya jadi enak dan jadi asik dan jadi pelajaran yang enak. Saudara, bukankah hidup juga enak seperti gitu? Kalau kita benar-benar bisa nggak takut kotor, kita bisa real, kita bisa apa adanya, dan kalau semua orang di dalam keluarga misalkan menjadi apa adanya dan open for many things, betapa indahnya rumah tangga, saudara. Betapa indahnya pertemanan, persahabatan di tengah-tengah situasi seperti itu. Tapi kalau tidak ya begitu, kita jadi jaga jarak. Seperti kisah Adam dan Hawa tadi, saudara. Itu yang pertama ya, saudara ya. Nah, kembali ke kitab Kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa tadi. Akibat yang kedua, saudara. Tadi yang pertama, saya pengen jaga jarak. I want to have a distance with you. Yang kedua efeknya, saudara ya. Fear of intimacy make me defensive. Membuat saya tuh defensif. Dari pembacaan lebih jauh, saudara, di Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Laki-laki itu menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu kepada saya. Lalu saya memakannya. Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, mengapa kau lakukan itu? Perempuan juga bilang, bukan saya, tapi saya ditipu ular sehingga saya makan buah itu. Nah ini, saudara, gara-gara hal ini, the blaming game for the first time in the Bible itu muncul. Defensif, kita menyalahkan orang lain, bukan tanggung jawab saya, dia yang salah, kita lempar tanggung jawab dan seterusnya. Jadi ini akan membuat kita defensif. Berapa sering, saudara, kita dengar dalam hubungan, misalkan bukan salah gua, dia yang salah. Dalam hubungan suami istri juga, bukan salah gua, kamu yang salah, bukan aku yang salah, kamu yang salah, dianya aja yang aneh. Harusnya kan dia bertindak A, harusnya kan dia bertindak B. Sudah sepantasnya sebagai suami dia begini, sudah sepantasnya sebagai istri begini, sudah sepantasnya sebagai orang tua, sebagai pacar laki-laki, sebagai pacar perempuan, sebagai teman, sahabat, saudara. Kita keluar dengan kata-kata you always do this gitu. Kita tuduh mereka seperti itu, saudara. Gak pernah berubah ya kamu ya. It's all your fault, semua salah kamu. Apa yang, saudara, yang terjadi di Taman Eden terulang kembali apabila kita punya permasalahan ini. Nah, saudara, bagaimana kita handle ini semua? Bagaimana kita handle ini semua? Nah, saya mulai dengan nomor 2. Loh, kok nomor 2 gak nomor 1? Ya, sekali-kali kita mulai dengan nomor 2 dulu ya, saudara ya. Saya akan mulai dengan nomor 2. Yang pertama, saudara, kalau kita mau menang dari fear of intimacy ini, dan saudara gak mau berlama-lama di sini, yang pertama, saudara, dengarkan saya baik-baik. Be honest and be real. Be honest and be real. Ini PR yang sangat risky. Tapi ya kita mesti take ini, saudara ya. Be honest and be real. Terutama dengan orang terdekat kita dulu. Saya tahu ini susah. Kalau nanti saya honest, jujur gitu, bukankah ini akan menempatkan saya di posisi lapangan tembak? Yang siap diberondong dengan berbagai pistol. Saya akan dengan mudah terluka. Saya akan lebih vulnerable. Dan ini menakutkan. Saudara, saya kasih tahu saudara, memang itu menakutkan sih. Tapi lebih menakutkan kalau saudara menjalani hidup ini seorang diri. Yang tahu saudara ya diri saudara sendiri. Yang kenal saudara ya diri saudara sendiri. Gak ada orang yang ngertiin saudara. Itu lebih menakutkan. Saudara akan hidup lonely di dalam kehidupan yang cuma satu kali ini, saudara. Saudara, apa yang kita lihat di banyak pernikahan hari-hari ini? Banyak kita ngobrol dengan banyak orang, saudara pasti setuju dengan saya. They have false intimacy. Intimacy yang palsu. It's fake. Banyak orang bilang, yang belum nikah bilang, sepi ya hidup sendiri. I wish saya punya pasangan dan menikah. It's real. Tapi mari saya beritahu saudara lebih seru lagi. Kalau saudara yang lebih menyedihkan daripada sendiri dan belum menikah, yang lebih menyedihkan adalah begitu saudara menikah, saudara lebih lonely lagi karena teman tidur seranjang saudara. Sekali lagi, teman tidur seranjang saudara. Saudara gak berasa relate dengan dia. Saudara tiap tidur punggung-punggungan, dingin. Dan itu lebih lonely lagi rasanya saudara dibanding saudara belum menikah. Jadi ada fisiknya, tapi kayaknya saling shutdown secara perasaan satu dengan yang lain. Saya tahu saudara ada beberapa orang yang mengaku Kristen, tapi malah gak punya teman sama sekali. Ya, yang gak punya teman sama sekali. Teman yang Kristen mungkin sama sekali juga gak punya juga. Saya maksudkan yang teman atau orang dekat. Nah lalu menurut saudara dengan kita bertindak seperti begini dan saudara berpikir saudara fine dengan hal ini, how do you expect untuk memenuhi panggilan Tuhan? Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Gimana caranya kalau saudara gak bisa relate dengan orang lain? Gimana saudara bisa memenuhi panggilan Tuhan dengan hidup sendiri without orang-orang yang Tuhan ingin taruh di seputar hidup saudara?
Gak mungkin saudara-saudara bisa hidup sendiri. Itu saudara gunanya kita ada klub ya. Mungkin saudara berpikir, aduh klub ngapain ya. Nanti kalau gue cerita di klub, ntar gue kelihatan tolol lagi. It's too risky. Lebih beresiko lagi. Kalau nanti gue dianggap rendah sama orang bagaimana. I understand saudara. Tapi kalau saudara mencari teman Kristen yang dewasa gitu saudara. Apalagi dalam klub kita juga sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain saudara. Kita saling menopang. Tahukah saudara lebih beresiko lagi saudara berjalan sendirian tanpa ada yang support. Itu lebih beresiko lagi. Tapi kalau kita fake, bagaimana mungkin orang bisa berteman dengan kita? Bagaimana mungkin orang bisa mengenal kita dengan baik? That's not impossible. Jadi itu poin saya yang kedua, bukan yang pertama. Saudara harus mesti be real and be honest. Kalau tadi yang kedua saudara, sekarang ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah saudara harus beres dan aman dulu di dalam Tuhan. Ya karena langkah nomor 2 tadi risky. Kalau saudara nggak beres dan aman di dalam hadapan Tuhan dulu, ya gimana mungkin saudara bisa open atau be honest dengan orang lain. Ini yang saya pengen tekankan berkali-kali dalam sharing saya baik online ataupun ibadah offline kita saudara. Bahwa Tuhan mencintai saudara apa adanya. Saudara, beberapa waktu di awal pelayanan saya ada pihak yang menegur saya. Ya ada pihak-pihak yang menegur saya. Dikatakan begini, Andre kalau lagi khotbah kalau bisa gak usah cerita-cerita masalah pribadi deh. Kenapa? Nanti dinilai rendah lo sama orang. Ini datang dari kalangan keluarga yang cukup dekat lah saudara ya. Gak usah deh ngomong-ngomong begitu. Nanti kalau dipandang rendah sama orang bagaimana? Nanti kalau dinilai rendah sama orang lain bagaimana? Saya dulu berpikir saran ini mungkin yang make sense juga saudara ya. Saya coba lakukan itu. Jadi menutupi kisah-kisah real kehidupan saya dengan mengemasnya dengan sugar coating dengan hal-hal yang bagus gitu saudara ya. Tapi saya nggak enak gitu rasanya saudara ya. Merasa aneh kayak orang yang kita bilang tuh munak gimana gitu ya kan. Memang sih waktu cerita apa adanya ada resiko. Orang yang saya nggak kenal mungkin ngeledek saya. Orang yang nggak terlalu dekat dengan saya mungkin akan ngenyek atau ngomongin saya di belakang atau ngecilin atau whatever lah. Tapi kalau saudara perhatikan week in and week out di Raja Wali Church saudara, we are pastor, we are open. Here we are dengan apa adanya. Why? Kenapa kita berani kayak begini? Karena saya punya pengalaman pribadi dan tahu dengan pasti saudara, posisi saya di dalam Tuhan udah aman dulu. Dan saya rasa orang-orang tuh pengen mendengarkan kisah yang real. Bahwa pendeta juga manusia. Bahwa pastor juga manusia. Kita pembicara semuanya juga manusia yang punya perasaan yang real mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan kita gitu saudara. Dan kalau semuanya di fake atau di fiktif, saya rasa hati kita gak bisa nyambung. Meminjam istilah Yofi Widianto saudara, pengarang lagu cinta yang luar biasa itu saudara, dikatakan segala sesuatu yang keluar dari hati akan menyentuh hati. Sedap ya kan. Jadi saudara, it's okay. Kita open kalau saudara sudah aman di dalam Tuhan. Kita bisa open dan bisa terbuka untuk beberapa hal yang saudara timingnya dan waktunya pas untuk buka. Kenapa saudara? Saya ngalamin sendiri. Saudara, saya ngalamin sendiri. Benar-benar hidup di dalam fear of intimacy ini bahaya banget. Mari saya ceritakan saudara. I just want to be real kepada saudara semua. Di dalam episode kali ini juga termasuk. Saya juga akan trying to be real. Saya alamin itu semua saudara. Kalau saudara melihat pernikahan saya dan istri saya, semuanya terlihat kayaknya mesra dan baik ya. Tapi sebenarnya jalan terjal selama 4 tahun pertama, itu jalan terjalnya luar biasa bos. Banyak batu, banyak beling, banyak tajamnya kehidupan yang saya alamin di awal pernikahan saya dan Meir. Sometimes kita berdua look and act strong. Ngerti maksudnya saudara? Look and act strong di depan banyak orang. Bahkan saya pribadi yang look strong atau act strong di depan istri saya. Saudara pernah in many ways, suatu saat saya ditanya beberapa kali ya saudara, apalagi di waktu awal-awal tahun pernikahan kami, waktu saya ditanya soal penghasilan dan bagaimana kinerja saya dalam mengerjakan apa yang saya lakukan untuk mensupport rumah tangga, buat saya sensitif sekali. Well, kita kan laki-laki ya, kepala keluarga. Kalau kita ditanya tentang hal itu, wah, kayaknya ego saya tergores banget gitu saudara. Kenapa lu gak percaya sama gue? Gue udah bisa support keluarga ini dengan sebisa yang gue bisa kok. Lu mau nanya apa sih? Mau ngapain lu nanya-nanya begitu? Lu gak percaya dengan gue? Wah pokoknya itu suasana jadinya memuncak saudara. Dan saya berusaha menutupinya dengan seperti everything good. Padahal enggak saudara. Duit kacau oi. Duit tompes, kantong kempes.
Ya saudara ya, duit kacau. Dan ini menyiksa saya secara emosional actually. Dan saya tutupin itu semua. Dan kalau saya berasa saya perlu open atau about apa yang saya rasakan kepada istri saya dan apa yang perlu saya lakukan, di kepala saya tuh mikir kayak gini, nanti apa dia akan mencintai saya sama seperti kita belum nikah? Apa nanti saya tidak direndahkan sebagai laki-laki? Apa nanti saya dianggap sama istri saya, laki-laki kok kayak gitu? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, di momen itulah saya kayaknya aktor paling hebat. Saat sejujurnya saya butuh menangis, ya laki-laki juga manusia saudara ya. Bukannya menangis bersama-sama dengan istri saya biasanya masuk mobil menangis sendiri. Atau di dalam mobil menangis sendiri. Karena I don't want to look weak di depan istri saya saudara. Pada waktu saya butuh menangis, saya butuh pundak untuk saya bisa menyampaikan open terhadap apa yang saya rasakan. Saya umpetin semuanya. Yang terjadi sebaliknya, saya bahkan pasang topeng galak, apalagi kalau ditanya soal duit. Bahkan dia pernah minta duit buat makan. Dia seperti saudara tahu di berbagai kesaksian kami di YouTube pernah dimasuk juga gitu saudara ya. Dia pesan warteg. Makan di warteg kita tuh saudara, dia pesan ayam aja, pulangnya berantem kita itu. Saya bilang, kamu gak mikir apa kita punya duit sebagaimana kamu kenapa pesan ayam dan seterusnya. Waduh, pesan ayam aja sampai ribut saudara. Dan waktu itu dia belum bekerja. Bahkan saya nanyain pada waktu saya pergi, saya tanya, kamu mau makan apa hari ini? Saya kayaknya gak percaya banget kalau dia tuh gak boros gitu. Saya sampai kayaknya dia mau makan apa saya gak percaya. Dan saya melabel dia tuh cewek boros. Udah tahu lagi suaminya kerja keras, maunya makan yang enak-enak aja. Padahal suaminya tiap hari ya makan nasi uduk di bawah 10.000 dan lain-lain dah saudara pokoknya deh. Jadi itu semuanya happening di dalam kehidupan saya. Ya kan? Dan bahkan saat dia tidak setuju dengan saya nih saudara ya. Saat dia tidak setuju dengan saya, tahu saudara apa yang saya rasa? Saya take it sebagai kayaknya kamu kok merendahkan saya. Itu yang nyampe ke saya pesannya. Kamu kok merendahkan saya pada waktu dia tidak setuju dengan saya. Saudara, saya lari dari semua kenyataan ini. Sesungguhnya kalau boleh jujur, saya takut di-reject, direndahkan dan tidak dianggap. Ini yang ada di kepala saya saudara pada waktu itu. Daripada saya kelihatan rapuh, daripada saya kelihatannya vulnerable, kayaknya opsi marah-marah better deh. Ya kan? Opsi marah-marah better deh. Dan apa yang saya tuai saudara? Deep inside my heart, saya feel jauh dengan istri saya. Walaupun kita seranjang, tapi saya berasanya jauh dengan istri saya. Saya gak comfort gimana gitu kalau gak relate gimana gitu dengan dia. We lost the true intimacy as husband and wife. Kita kehilangan itu saudara. Saya pulang muka saya kayak pepaya busuk katanya, gak pernah tersenyum. Senyum jadi barang mahal di rumah dan lain-lain. Sampai akhirnya kita putuskan untuk konseling saudara. Karena gak kuat dengan berbagai keributan yang semakin meruncing. Kita konseling dengan mentor pernikahan kami. Dan setelah dikonseling, kalimat pertama dari mentor pernikahan kami dikatakan, ayo dong, belajar menyatakan apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi apa adanya. Belajar menyatakan apa yang saya rasakan. Dan saya tertegur banget saudara. Ternyata saya selama itu, saya menyadari selama ini saya lebih mementingkan self protection daripada intimasi dengan istri saya. Itu yang saya pentingkan. Saya lebih pentingkan self protection daripada intimasi dengan istri saya. Dan titik itu saya menyadari I cannot have both. Saya gak bisa punya keduanya. Saudara, dalam banyak keributan ego saya membuat saya bertingkah nyebelin. Tapi sebenarnya saudara, batin saya berteriak, I'm sorry. Saya juga gak mau kayak begini. I'm scared. I need you. I know this is wrong. Tapi I don't know how to make it right. Dan saya berpikir, itu yang sebenarnya saya pengen utarakan. Tapi yang keluar ke permukaan tuh yang lain. Ngeri banget kan? Dan lebih parah lagi, perhatian dia kepada saya balas dengan sikap dingin. Sampai dia pernah bilang, kamu sama orang lain kayaknya bisa dengan mudah hangat ya. Kok sama saya, kok kamu dingin? Wah, ini udah makin lama makin gak benar saudara. Saudara, Walter Anderson dalam bukunya ya, menulis saudara, titik terapuh kita adalah saat kita percaya kepada seseorang. Tetapi paradoksnya adalah kalau kita gak percaya dengan seseorang atau menjadi apa adanya, gak mungkin kita merasakan real love atau joy. Bener juga loh saudara. Akhirnya saudara, setelah pementoran saya didorong untuk being real. Menjadi pribadi yang real. Dan saya harus memahami bahwa Mayer istri saya bukan predator. Bukan musuh saya. Ya.
Sehingga saya kayaknya harus memerangi dia. Dan saya coba kulik saudara, mungkin ini datang dari masa lalu saya, di mana saya harus dituntut untuk always being the best. Saya dituntut untuk selalu berusaha harus look sempurna. Dan makanya saya paling gak bisa tuh saudara kalau saya dicecer, saya ditekan atau bahkan disalah-salahkan. Walau memang salah saya juga sih gitu ya kan. Tapi respon natural saya saat saya salah adalah saya salahin orang lain dulu. Ya kan, istri saya yang jadi korban biasanya saudara. Ya saudara, ini yang terjadi saudara. Dan begitu saya rilis, saya being real, saya akuin saudara, saya ngomong akhirnya sama istri saya, ya sebenarnya saya gak kuat. Wah, itu kalimat malam itu saudara saya gak pernah lupa. Saya nangis di hadapan dia saudara, dengan sejadi-jadinya saya ngomong saya gak kuat. Saya merasa saya tolol gitu, saya merasa saya bodoh, dan saya merasa saya nggak bisa menghadapi permasalahan ini semua. I think I ruin this family, saya bilang gitu. Saya rasa saya menghancurkan keluarga ini secara keuangan dan lain-lain saudara. Dan akhirnya saya mengaku di hadapan dia, dan reaksi dia saudara, dia memeluk saya dan dia gandeng tangan saya. Saya nggak lupa dia bilang, you are not alone, kamu nggak sendiri. Together we can do this gitu. Makanya kalau saudara perhatikan Instagram saya gitu ya, kadang-kadang hashtagnya saya come back stronger gitu, atau we can do it together saudara. Dan saya pertama-tama diarahkan dan belajar dengan sangat dalam soal kasih Tuhan. Dan saya menyadari ini kasih Tuhan terhadap saya. Tuhan menerima saya apa adanya saudara. Saya dicintai apa adanya. So seiring perenungan Tuhan mencintai saya apa adanya, ini terjadi. Jadi saya buka diri saya akui saya takut, saya gak kuat, saya malu, saya salah. And guess what saudara, my decision to trust God and trust my wife membawa saya kepada satu level intimacy yang lebih asik lagi di dalam pernikahan saya. Saya tahu istri saya cinta saya dengan tulus, dan sampai hari ini saudara, saat kadang dia gak setuju dengan saya gak berasa dia reject saya lagi. Different is different. Setiap orang bisa berbeda. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Saya tahu dia tidak menolak saya tahu dia tidak merendahkan saya. Tapi kita lagi discuss things yang bagaimana untuk kemajuan pernikahan kami saudara. Saudara, terlepas dari semuanya, ini semua saudara, saya belajar mempercayai kebenaran Tuhan atas pernikahan kami. Dan Tuhan terus bekerja di pernikahan kami sampai hari ini. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak hal ajaib terjadi dalam pernikahan kami. Saudara, di sini saya belajar saudara, dan saya harap saudara belajar juga. Kalau saudara ngalamin kayak saya ngalamin saudara, menjadi real, menjadi rapuh atau vulnerable itu risky loh. Tapi disinilah kita menemukan true love and joy, dan satu sukacita sejati saudara. Saudara, I challenge you guys. Saya tantang saudara. Tuhan gak pernah intended untuk kita hidup di dunia ini seorang diri. Be real, be honest, dan kita bisa bilang sama orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, now you can see real me. Kita mesti bebaskan ini semua saudara, baru hidup kita akan lebih baik. Dan saudara gak sendirian. Kalau saudara mau berbagi dengan teman-teman saudara, ada klub. Kalau saudara mau berbagi dengan kami semua, saudara bisa ya DM atau kontak saya atau teman-teman yang lain di dalam Brave Team yang saudara bisa percaya. Saudara bisa datang and share your life, karena memang visi gereja ini adalah di sini kita build people saudara. Kita mau bangun kehidupan orang-orang. Sambil menyiapkan pesan ini saudara, saya jujur berdoa pada Tuhan. Semoga kehidupan kita yang cuma satu kali ini benar-benar bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan kita juga pulih di hadapan Tuhan, dan kita bisa menghidupi kehidupan kita maksimal dan juga memaksimalkan orang lain dengan being real saudara. Kita dicintai Tuhan apa adanya, dan Tuhan mengasihi kita apa adanya. Mari kita berdoa saudara, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Dan biarlah Tuhan firman yang ditaburkan gak hilang begitu aja, tapi biarlah semua yang kami pelajari pada siang hari ini bisa memotivasi kami, menginspirasi kami, menjadikan kami seperti yang Tuhan mau, memulihkan hati kami yang rusak,
mengembalikan apa yang selama ini mungkin hilang dalam hidup kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati pasangan kami, dan jadi berkat buat banyak orang lain. Aku berdoa setiap orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama dengan hamba-Mu beberapa waktu yang lalu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau cabut itu semua Tuhan, tipuan-tipuan dari si iblis. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang real di hadapan Tuhan, juga menjadi pribadi yang real di hadapan pasangan kami, di hadapan sesama kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan lebih maksimal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala tipuan iblis itu aku cabut dalam nama Yesus, gak berkuasa lagi atas kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, dan biarlah kami bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Hey, thank you for watching online service kita pada kali ini. Saya berharap saudara diberkati dan diberikan kekuatan di dalam Tuhan. Dan buat saudara yang belum mengenal kami, saudara bisa cek sosial media kami atau Instagram kami di rajawali_church_id. Dan kalau saudara terberkati dengan sharing firman atau online service kita pada kali ini, saudara bisa like, saudara subscribe, saudara komen, dan juga saudara boleh share ke kenalan-kenalan saudara semua. I think that's it for this week. God bless you all and see you next week. God bless you. Hai Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Selama tahun 2020, kita akan belajar tentang transform, dan di bulan September, kita akan belajar tentang toxic. Minggu depan, ibadah Raja Wali Church akan berlangsung secara online. Premier setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Raja Wali Church. First, Raja Wali Church juga melakukan perubahan dalam hal persembahan. Jika Bravers ingin memberi, ada 2 cara yang dapat Bravers lakukan. Scan QR code yang tertera pada layar berikut ini dan dapat diakses melalui berbagai platform e-wallet dan mobile banking, atau melalui transfer ke nomor rekening BCA yang tertera pada layar berikut ini. Apabila Bravers ingin terhubung dengan Raja Wali Church, Bravers bisa mengisi form Connect, Serve, atau Prayer Request melalui QR Code yang telah tersedia. Kami juga mengundang Bravers untuk bergabung di klub atau komsel. Saat ini, klub masih diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk bergabung, silakan menghubungi tim hospitality kami. Bravers, Raja Wali Church akan membuka bimbingan baptisan. Bimbingan akan dilakukan secara online. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor hotline Raja Wali Church yang dapat diakses melalui akun sosial media kami. Dapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church melalui sosial media account kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. That's all Raja Wali updates for today. Stay safe and be brave.